Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang ikrar di dalam semangkuk soto. Satu perjanjian abadi, dan di baliknya ada ikrar dari istri yang dilupakan. Di sudut Keramat, Jakarta Pusat, ada sebuah warung tua berdinding kayu yang tampak bertahan bukan karena kayu yang kuat, tapi karena sesuatu yang lebih gelap dari sekadar tekad. Warung itu tidak punya papan nama, tapi semua orang menyebutnya Warung Soto Haji Ridwan. Setiap hari dari pagi sampai larut malam, antrian seperti tak habis. Orang duduk diam di kursi plastik usang, menunggu giliran untuk mencicipi soto Betawi, yang konon membuat orang lupa waktu, bahkan lupa pulang. Tak ada musik, tak ada tawa, hanya suara sendok dan kuah yang berganti di mulut-mulut yang tampak tenang. Tapi jika kau amati lebih dekat, mata para pelanggan seperti tenggelam ke tempat lain. Seolah setiap sendok soto membawa mereka ke sebuah kenangan yang menyakitkan. Tapi entah mengapa ingin mereka cicipi lagi dan lagi. Raisa berdiri di seberang warung itu. Sudah 2 malam ia mengamati dari balik kaca jendela toko yang tutup. Ia tidak tahu kenapa kakinya selalu membawanya ke situ. Setiap lewat, dadanya terasa sesak. Seperti ada seseorang yang memanggilnya dari balik uap panci. Seperti aroma kuah, soto yang menyelinap masuk ke dalam lubang hidung, kemudian turun pelan ke dada, lalu diam di perut dan berputar, menggeliat, menggelitik, menggoda. Malam itu hujan. Warung tetap ramai, tapi satu meja kosong. Meja di dekat dapur, di bawah lampu, redup yang menggantung lemas seperti leher yang kehilangan napas. Haji Ridwan berdiri di balik panci besar, menggenggam sendok kayu yang sudah menghitam di ujungnya. Tangannya berotot, matanya sayu, wajahnya tenang tapi menyimpan letih yang tidak bisa dijelaskan. Raisa masuk pelan. Tak ada pelayan, tak ada pertanyaan. Tapi Haji Ridwan menatapnya dan berkata, "Duduklah, sendokmu sudah disiapkan." Satu mangkuk diletakkan di depannya. Uap naik pelan-pelan, menyentuh wajah Raisa seperti belayan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Kuahnya tidak terlalu kental, tapi berkilau. Ada irisan daging di dalamnya, tebal, lembut, seperti tidak pernah bertemu api, hanya disentuh oleh kesabaran. Ia mengambil sendok. Tidak gemetar tapi terasa ringan. Saat kuah itu menyentuh lidahnya, dunia tiba-tiba senyap. Ia menutup mata. Ada rasa asin dari air mata. Ada santan yang tidak cuma gurih, tapi hangat seperti pangkuan seseorang yang pernah dicintai. Dagingnya lunak, tapi setiap kunyahan seperti menggigit janji yang dikhianati. Di ujung tenggorokannya, Raisa merasa seperti sedang menelan sesuatu yang hidup. Dalam sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Dapur, tungku api tua. Seorang perempuan berdiri membelakanginya, mengenakan kain lusuh. Tubuhnya basah oleh keringat, rambut panjangnya terurai sampai paha. Perempuan itu memotong daging dengan gerakan lambat, seolah ia tidak sekadar memasak, tapi menyiksa. Uap dari panci mengepul seperti kabut dari liang gaib. Perempuan itu membalikkan tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya mengulas, senyum yang bukan bahagia tapi lega. "Akhirnya kamu datang," bisiknya. Raisa tersentak, sendok jatuh. Haji Ridwan masih di dapur. Tapi kini ia menatapnya lebih tajam, lebih dalam, seolah mengenalnya sejak lama. Daging itu tidak sembarang. Soto ini bukan soal rasa. Ini soal rasa yang tidak pernah selesai, katanya pelan, nyaris seperti doa yang dipelintir. Raisa tak bisa berkata apa-apa. Ada yang mendesak keluar dari dadanya. Bukan tangis, bukan tanya, tapi perasaan ganjil yang membuat lututnya lemas. Haji Ridwan mendekat. Tangannya kasar dan hangat saat menyentuh punggung Raisa. "Kalau kamu tidak tahan, jangan makan sampai habis."
Karena kalau habis yuk kamu akan tahu semuanya. Kalimat itu mengendap seperti kabut. Raisa tidak tahu apakah ia harus bangkit atau justru bertahan. Tapi yang ia tahu perutnya tidak ingin berhenti. Tubuhnya menginginkan sendok demi sendok itu. Dan di sela keheningan malam, ia mendengar suara samar dari arah dapur. Suara perempuan, tapi bukan sekadar bicara. Ia mendesah, mengerang pelan. Bukan karena gairah, tapi karena penderitaan yang dinikmati. Suara yang membelah antara dosa dan pengampunan, dan membiarkan siapapun yang mendengarnya tersesat di antara keduanya. Mangkuk Raisa kini hampir kosong, tapi setiap sendok terakhir adalah pertaruhan antara menyelami misteri atau tenggelam di dalamnya. Dan di sudut matanya, ia mulai melihat panci di dapur itu bergerak sendiri, menggeliat seperti dada perempuan yang ditahan rindu terlalu lama. Warung itu tetap sunyi, tapi ada sesuatu yang bangun malam itu, dari dalam kuah, dari dalam daging, dari dalam tubuh Raisa sendiri. Malam itu, Raisa tidak pulang. Hujan merembes dari celah-celah genteng warung, menciptakan irama sunyi yang seolah datang dari dalam dada, bukan dari langit. Dapur dibiarkan redup, hanya sisa cahaya lampu minyak, tua yang bergoyang pelan di dekat tungku. Ia duduk sendirian di lantai dapur, punggungnya bersandar pada dinding yang mulai lembab. Napasnya pendek-pendek, bukan karena lelah, tapi karena hawa ruangan itu tak wajar. Hangat, padat, dan seperti mengelus kulit dari dalam. Tak ada yang masuk. Dapur tanpa izin, tapi entah kenapa malam itu pintunya terbuka begitu saja. Tanpa suara, tanpa kunci. Dan begitu Raisa memijakkan kakinya ke dalamnya, lantai keramik dingin seolah berubah menjadi kulit. Ia bisa merasakannya mengerut hidup dan menyesuaikan suhu tubuhnya. Di dalam ruangan itu semuanya terasa seperti telah dipersiapkan untuknya. Kompor mati tapi masih hangat. Panci besar tertutup tapi uap lembut naik perlahan dari sela-sela tutupnya. Seperti bisikan dari dunia lain. Dinding-dinding dapur tak lagi sunyi. Di balik lapisan cat yang mengelupas, Raisa bisa mendengar suara samar seorang perempuan bernyanyi lirih. Lagu lama, lagu patah hati, lagu pengorbanan yang terlalu panjang, terlalu dalam, hingga tak bisa lagi disebut cinta. Ia melangkah mendekat ke rak bumbu, dan di sana di antara toples cengkeh dan kayu manis, ada lembaran foto tua yang terlipat dua. Ia membuka perlahan. Gambar seorang perempuan, muda, bermata tajam, mengenakan kebaya kusam, dan selendang merah. Di baliknya tulisan tangan miring. Nur Laila, istri sah yang dimasak lebih dulu daripada dilupakan. Tangan Raisa gemetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan asing yang tiba-tiba menyelinap ke dalam tubuhnya. Ia merasa kenal wajah itu. Ia merasa pernah menyentuh rambut panjang itu dalam mimpi. Ia merasa pernah jadi dia. Langkah kaki terdengar dari arah lorong. Haji Ridwan masuk pelan, tapi matanya tidak menatap Raisa. Ia menatap dapur, menatap uap, menatap lembaran foto yang kini tergenggam di tangan Raisa. Bibirnya bergerak tapi tidak bersuara. Ia mendekat, lalu berdiri di belakang Raisa, hanya beberapa jengkal. Nafasnya terasa ditengkuk. Jangan terlalu dalam, bisiknya lirih. Kalau sudah masuk dapur tak semua bisa kembali utuh. Raisa memejamkan mata. Uap dari panci menyentuh wajahnya. Tapi kini uap itu terasa berbeda. Panasnya seperti napas orang yang menyimpan dendam. Hangatnya seperti telapak tangan yang ingin menyentuh tanpa izin. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Aku tidak ingin membunuh. Aku hanya ingin dikenang dalam rasa. Tiba-tiba api menyala sendiri. Kompor yang mati sejak tadi, kini menyemburkan nyala oranye yang menyala seperti lidah. Panci mulai berguncang pelan. Tutupnya terangkat sedikit demi sedikit. Dan dari celah itu, sesuatu yang menyerupai kabut muncul. Membentuk sosok samar perempuan, berdaster basah, rambut terurai, kulitnya pucat, dan matanya memancarkan kelelahan bercampur kenikmatan yang menyesakkan. Ia berdiri di atas api,
tidak terbakar, tidak melayang. Ia hanya ada dan melihat Raisa. Raisa tidak lari, tidak menjerit. Tubuhnya diam, tapi jiwanya seperti jatuh perlahan dari tebing yang sudah retak sejak awal. Nurlaila atau siapapun itu melangkah keluar dari panci. Suaranya mengalun lembut seperti kabut dini hari. Dulu aku memasak karena cinta. Sekarang aku tinggal di dalam cinta yang tak bisa pergi. Kau datang membawa luka, sama sepertiku. Maka kau akan paham bahwa dapur ini tidak butuh tangan ahli. Ia hanya butuh hati yang patah. Haji Ridwan menunduk. Suaranya berat saat berkata, ia tidak akan berhenti sebelum ada yang menggantikan. Raisa berbalik menatapnya. Mata lelaki tua itu kini basah, tapi bukan karena tangis, melainkan karena penyesalan yang terlalu lama disimpan. Dan kini mengalir bukan lewat air mata, melainkan lewat aroma soto yang terus dijual, terus dicicipi, tapi tak pernah habis dibayar. Nurlaila memandang mereka berdua, lalu mendekat ke Raisa. Tangan dinginnya menyentuh wajah gadis itu, seperti menyeka kenangan yang tak layak disimpan. Dan dalam sentuhan itu, Raisa melihat kilasan, malam pengkhianatan, malam di mana tubuh Nurlaila digigit rasa kecewa dan dimasak dengan sumpah yang tak pernah diucap tapi tak pernah padam. Malam di mana dapur menjadi altar tanpa doa. Pelan-pelan Nurlaila menghilang, tapi aroma tubuhnya tertinggal. Menyatu dengan uap, menyatu dengan tungku, menyatu dengan kulit Raisa. Dan ketika pagi datang, Raisa masih di dapur, membuka panci, memotong daging tanpa instruksi, tanpa resep. Tapi tangannya tahu rasa seperti apa yang harus dimasukkan, karena rasa itu bukan dari bumbu. Rasa itu datang dari luka yang belum selesai diceritakan. Di meja depan pelanggan pertama hari itu sudah duduk. Haji Ridwan hanya duduk diam di pojok warung, memandangi dapur yang kini menyala pelan. Dan di antara uap yang naik pelan-pelan dari panci, mata Raisa menatap lurus ke depan, dingin, kosong, dan tenang. Karena kini ia bukan hanya pelayan. Ia adalah penjaga rasa. Dan rasa adalah bentuk lain dari dendam. Pagi datang seperti tamu tak diundang, terlambat, muram, dan dingin. Tapi di dalam warung Haji Ridwan, waktu seperti tidak berlaku. Dapur tetap menyala, uap tetap mengepul, dan panci besar itu masih bergumam sendiri. Raisa tak tidur sejak malam yang panjang itu. Ia berdiri di depan rak bumbu. Tubuhnya setengah basah karena embun yang tak berasal dari luar, melainkan dari dalam dapur itu sendiri. Udara lembab yang seperti bernafas dari dalam dinding, membawa aroma santan dan sedih. Haji Ridwan duduk di kursi pojok, menatap tanpa suara. Tangan kirinya memegang tasbih, tapi jemarinya tak bergerak. Seolah doa yang biasanya mengalir kini tersumbat oleh kenangan yang tak bisa ditebus. Ia tidak berkata apa-apa saat Raisa mulai membuka satu demi satu laci kayu tua. Semua penuh, bukan dengan bumbu, tapi dengan benda-benda yang seharusnya tidak ada di dapur. Sehelai kain kafan, sisir gigi 3, paku karatan, dan di laci paling dalam, sebuah buku lusuh yang sampulnya bukan kertas, tapi kulit. Kulit manusia. Raisa menyentuh buku itu pelan, dan dari jari-jarinya mengalir rasa panas, perih, dan perasaan seperti dipeluk seseorang yang pernah sangat dicintai dan sangat menyakiti. Ia membuka halaman pertama. Tidak ada judul. Hanya satu kalimat ditulis dengan tinta merah tua. Setiap kuah adalah air mata. Jika kau ingin rasa yang kuat, masaklah luka yang dalam. Halaman-halaman berikutnya berisi resep. Tapi bukan resep biasa. Soto dendam pertama, santan dari kelapa muda yang jatuh tanpa dipetik, dicampur dengan tetesan keringat wanita yang dibuang saat hamil tua. Soto rindu tak terbalas, daging dari sapi yang melihat kematian kawannya, dicuci dengan air mata perempuan yang tak pernah dinikahi. Dan di halaman ke-41, soto penggantian tubuh. Campurkan darah dari jari tangan kiri dengan segenggam kenangan yang tak diucapkan.
Aduk sampai mendidih. Jangan hirup aromanya jika kau masih ingin kembali. Raisa tidak membaca. Jun hanya menyentuh halaman itu dengan jemari gemetar. Dan tiba-tiba semuanya seperti menjadi nyata. Di sekelilingnya, dinding dapur mulai bernafas lebih keras. Api menyala tanpa disentuh. Panci berdentang seperti lonceng kematian. Dan di tengah pusaran uap, muncullah sosok perempuan setengah telanjang. Bukan dengan ketelanjangan erotis, tapi ketelanjangan luka, getir dan penyerahan yang menyedihkan. Itu Nurlaela, tapi bukan Nurlaela yang lembut. Ini adalah bentuk lain dari dirinya, arwah yang telah larut, bukan lagi butuh ampunan, tapi ingin diabadikan. Ia menatap Raisa dalam-dalam. Kau tidak akan kuat kalau hanya masak dari resep. Kau harus mulai menulis sendiri, dengan rasa. Dengan tubuhmu, Raisa terdiam. Bibirnya kering, tapi jantungnya berdetak seperti genderang. Ia tahu kini kenapa dirinya dipanggil ke warung ini. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk meneruskan. Untuk melengkapi cerita rasa yang belum selesai ditulis Nurlaela. Tangan Raisa mengambil pisau. Ia tidak menusuk siapapun. Ia hanya menggores jari manisnya sendiri, meneteskan darah ke dalam adonan santan yang masih hangat. Saat tetesan itu jatuh, dapur mendesah. Bukan suara manusia, tapi suara warung itu. Sendiri, seperti bangunan tua yang mengisap kenangan untuk bertahan hidup. Pelanggan mulai berdatangan, mangkuk disajikan. Tak ada yang mencicipi sambil tersenyum. Mereka hanya makan dengan hening, perlahan dan setelahnya, mereka terdiam. Satu perempuan paruh baya menggenggam sendok begitu erat hingga tangannya berdarah. Seorang pria muda meneteskan air mata saat sendok kelima menyentuh bibirnya. Seorang wanita muda dengan perut hamil menatap mangkuk kosong seolah di dasar kuah ada wajah lelaki yang meninggalkannya. Haji Ridwan tetap diam. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia bukan penjaga lagi. Ia hanya saksi. Dan Raisa sudah mulai menulis resep baru di buku itu, bukan dengan pena, tapi dengan luka yang ia bawa sendiri. Pengkhianatan, kehampaan, dan tubuh yang pernah disentuh dengan cinta, tapi ditinggal tanpa alasan. Ketika malam kembali datang, Raisa berdiri di depan kompor. Rambutnya diikat ke samping. Daster lusuhnya menempel di tubuh seperti kulit kedua. Uap dari panci naik tinggi. Dan dari dalamnya Nurlaela menyentuh bahunya pelan, lalu berbisik di telinganya dengan suara yang bukan hanya didengar telinga, tapi dirasakan sampai ke tulang punggung. Kita tidak mati, kita dimasak, dan rasa kita kini hidup di setiap mangkuk. Dapur kembali menyala, bukan karena api, tapi karena keinginan yang tak bisa padam. Dan malam itu, tak ada pelanggan yang bisa menatap mata Raisa. Karena mereka semua tahu, di balik sendok soto yang mereka genggam, ada perempuan yang memasak bukan dengan cinta, tapi dengan janji yang tak pernah ditepati. Malam jatuh tanpa suara. Langit di atas keramat seperti ditutup tirai hitam tebal. Dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin tidak bergerak, tapi di dalam dapur, api tetap menyala seperti biasa, membakar panci besar yang tak pernah kosong, seolah perut warung itu memiliki lubang tanpa dasar. Raisa berdiri sendiri malam itu. Tak ada pelanggan, tak ada Haji Ridwan. Hanya dirinya, nyala api dan buku tua yang kini terbuka di atas meja. Tangannya menggenggam sendok besar, tapi tubuhnya diam seperti patung. Di balik uap yang naik dari kuah santan, mata Raisa menatap pantulan wajahnya sendiri, tapi wajah itu bukan miliknya. Mata itu lebih dalam, lebih gelap. Ada senyum kecil yang tidak ia rasakan di bibir, tapi ada di sana. Terpantul Bon ia memejamkan mata. Di dalam kepalanya suara-suara mulai bermunculan. Bukan teriakan, bukan jeritan, tapi bisikan, lembut, liris, dan sangat dekat, seolah bibir seseorang tengah menyentuh daun telinganya dari belakang. Kau sudah mulai memasak dengan tubuhmu, tapi kau belum merasakan bagaimana rasanya dimasak oleh rasa itu sendiri. Api dari kompor tiba-tiba melonjak, dan uap naik lebih tebal.
Ruangan jadi lembab seperti kamar mandi yang menyimpan napas terlalu lama. Raisa melangkah pelan, mendekati panci lalu membuka tutupnya. Dan di sanalah ia melihatnya, bukan daging, bukan kuah, tetapi kilatan-kilatan bayangan perempuan yang sedang duduk berendam. Tubuhnya tenggelam hingga leher, kulitnya seputih santan, dan rambutnya mengambang, seperti melati yang jatuh ke kolam. Raisa terdiam. Uap dari panci menyentuh wajahnya, lalu turun ke leher, mengelus perlahan seperti jari-jari halus yang tahu di mana letak batas antara nikmat dan ngeri. Ia tidak bergerak, tapi tubuhnya merespons. Napasnya makin pendek, kakinya melemas, dan kulitnya mulai berkeringat. Tapi bukan keringat kepanasan, ini seperti keringat yang muncul saat seseorang dipeluk oleh bayangan yang menyimpan rindu bercampur murka. Panci itu hidup, dan di dalamnya seseorang atau sesuatu menyapanya. Bukan dengan tangan, tapi dengan rasa. Rasa hangat yang merayap dari balik pakaian, membelai setiap inci tubuh, membuat Raisa memejamkan mata dan menggigit bibir, mencoba melawan perasaan yang tidak sepenuhnya miliknya. Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari balik dapur. Langkahnya ringan, tapi napasnya berat. Itu baru permulaan, katanya. Raisa menoleh dan Nur Laila berdiri di ambang pintu, mengenakan kain lusuh yang basah menempel di kulitnya. Wajahnya tak lagi seperti arwah, melainkan seperti perempuan biasa, letih, tapi tetap menyimpan pesona yang menghancurkan. Matanya menatap Raisa dengan campuran iri dan belas kasih. "Kau akan belajar," ucapnya pelan, "bahwa kenikmatan bukan milik mereka yang mencicipi, tapi milik kita yang memasak rasa itu dengan luka." Nur Laila melangkah mendekat, tidak menyentuh. Tapi aroma tubuhnya terasa seperti bunga yang layu dalam pelukan hujan. Ia berdiri di belakang Raisa, membisikkan kata-kata ke telinga gadis itu. Kalimat dalam bahasa yang tak dimengerti, namun langsung menusuk ke dalam. Dan di saat itu, tangan Raisa bergerak sendiri. Ia memasukkan sedikit garam, lalu sejumput cabai kering, dan terakhir sehelai rambutnya sendiri. Panci itu bergemuruh. Uapnya berputar cepat, menari seperti siluet perempuan dalam gairah yang tersendat. Lampu minyak meredup, dapur seolah tenggelam dalam dunia sendiri. Antara kenikmatan dan kutukan, antara resep dan ritual. Tiba-tiba pintu depan warung berderit. Seorang pria muda masuk, bajunya rapi, parfum mahal. Matanya menatap tajam ke dapur. Raisa menatap balik. Tanpa berkata apa-apa, ia tahu lelaki itu seperti yang dulu pernah melukai. Entah siapa, mungkin Nur Laila, mungkin dirinya sendiri dalam kehidupan yang tidak ia ingat. Raisa menyajikan soto malam itu dengan gerakan lambat, tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia tahu rasa sotonya tidak akan membuat pelanggan kenyang, tapi membuatnya sadar bahwa ia sedang memakan penyesalan yang belum pernah dimuntahkan. Dan ketika lelaki itu mengangkat sendok pertama, uap dari mangkuk melayang ke wajahnya seperti tangan gaib. Ia menggigil, ia mematung, lalu meneteskan air mata tanpa sadar. Raisa tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya berdiri, mengamati dari balik uap. Dan di belakangnya, Nur Laila tersenyum perlahan. Malam itu panci tidak dimatikan. Api tetap menyala hingga pagi. Dan di sela-sela nyala yang membara, dapur mulai bernyanyi pelan. Nyanyian tanpa lirik, tapi dengan nada yang bisa membuat siapa saja kehilangan akal. Langit belum terang, tapi dapur itu sudah bangun lebih dulu, seperti menyimpan hasrat yang tak pernah tidur. Api menyala kecil, menjaga suhu panci tetap mendidih pelan, tak sampai meletup, tapi cukup membuat uapnya membentuk bayangan-bayangan samar di dinding, seperti kenangan yang enggan benar-benar menghilang. Raisa berdiri dengan tubuh setengah membungkuk di depan tungku. Matanya merah karena tak tidur, tapi tubuhnya tetap lentur, mengikuti irama dapur yang semakin akrab dengannya. Jemarinya lincah, tak lagi perlu instruksi. Ia tak membaca resep, tak menimbang bumbu, tapi rasa tetap tepat, bahkan lebih tepat dari sebelumnya.
Haji Ridwan masuk pelan, langkahnya pelan dan napasnya pendek. Umurnya tidak lagi muda, tapi malam-malam belakangan ini seolah menghabiskan sisanya. Ia berdiri di ambang dapur, memandangi Raisa seperti seseorang yang sedang menatap orang dari masa lalunya. Ia membuka mulut namun tak ada yang keluar selain satu kalimat lirih. "Kau sudah tahu kan?" Raisa tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menoleh perlahan menatap mata lelaki itu. Ini bukan warung makan. Ini rumah rasa yang dibuat dari perjanjian. Suaranya datar, tapi tak dingin. Justru seperti baru saja menyentuh sesuatu yang hangat di dalam dirinya. Ia tahu sekarang bahwa setiap kuah bukan sekadar hasil masak, tapi hasil ikrar, bukan doa. Tapi bukan kutukan juga, sesuatu di antara itu. Sesuatu yang lahir dari cinta yang patah, lalu dimasak terlalu lama, sampai tak bisa lagi disebut cinta. Haji Ridwan mendekat, tangannya menggenggam tasbih, tapi tidak lagi menghitung nama Tuhan. Mungkin karena nama itu sudah terlalu jauh dari dapur ini. Atau mungkin karena ia tahu Tuhan tidak pernah ikut campur dalam ikrar yang dibuat oleh perempuan yang disakiti dengan diam-diam. "Kau ingin tahu kenapa warung ini tak pernah tutup?" tanyanya. Raisa mengangguk pelan. Karena ia dibuka oleh rasa yang tak pernah selesai, oleh seorang istri yang malam sebelum ditinggal suaminya memasak soto terakhirnya sambil mengucap permintaan. Ia tidak menyumpahi, tidak berteriak. Ia hanya berkata dalam hati, "Jika engkau bahagia setelah aku, biarlah rasa soto ini jadi pengingat. Jika engkau lupa aku, biarlah daging ini jadi jalan pulang." Sejak malam itu, soto ini tak pernah habis. Bahkan, saat bahan tak ada entah dari mana selalu cukup. Tapi harga dari ikrar itu bukan nyawa, bukan tumbal, tapi keberlanjutan. Seseorang harus melanjutkan. Bukan siapa-siapa, tapi yang bisa merasakan luka dari dalam. Dan Raisa, entah karena masa lalunya yang tak pernah sembuh, atau karena ada bagian dari dirinya yang tak pernah lahir di dunia nyata, merupakan tubuh yang sanggup menanggung rasa itu. Ia mulai mengerti kenapa ia datang, kenapa langkah kakinya setiap malam membawanya ke sini. Bukan karena pekerjaan, tapi karena panggilan. Panggilan dari rasa yang tak punya suara, hanya aroma. Ia mengambil satu sendok kuah, mencicipinya. Air matanya menetes tanpa dia sadari. Rasanya terlalu dalam, bukan asin. Tapi seperti menelan cerita seseorang yang pernah berharap dan gagal. Lalu ia berkata pelan, "Aku ingin memasak bukan untuk orang lapar, tapi untuk orang yang pernah ditinggalkan dan tidak tahu harus memaki atau memaafkan." Haji Ridwan menunduk. Ia tahu ikrar itu kini bukan milik Nur Laela saja, tapi sudah berpindah, sudah menyatu. Malam itu pelanggan datang sedikit, tapi mereka semua makan perlahan, menunduk, menangis, lalu pulang tanpa berkata-kata. Karena kuah, soto malam itu mengandung satu rasa baru. Rasa dari seorang perempuan yang baru saja mengucap ikrarnya sendiri ke dalam uap dan rebusan daging. Sebelum warung tutup, Raisa masuk ke dapur, mematikan api. Tapi panci tetap hangat. Ia mendekap panci itu seperti memeluk tubuh seseorang yang dingin, tapi masih memiliki sisa napas. Dan dari balik uap tipis, Nur Laela muncul. Tidak dalam wujud jelas, hanya siluet samar, tapi senyum dan matanya seperti berkata, "Terima kasih, sudah meneruskan rasa yang tak bisa kutuntaskan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dapur menjadi tenang. Tapi Raisa tahu, itu bukan akhir. Itu hanya awal dari ikrar baru, yang tidak diucapkan, tapi ditulis. Dengan sendok dan darah yang tak terlihat. Angin, malam tak lagi lewat di warung Haji Ridwan. Sejak ikrar itu diucap dalam diam oleh Raisa, dapur menjadi pusat dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hanya bisa dirasakan dengan bulu kuduk yang berdiri tanpa alasan, dan keringat dingin yang menetes dari punggung. Walau api sudah lama padam, panci besar itu masih berdiri di atas tungku. Tapi tak ada bahan di dalamnya malam itu.
Tak ada santan, tak ada daging, hanya uap yang terus mengalir pelan, menari seperti kabut lembut yang keluar dari dada seseorang yang menyimpan rindu terlalu lama. Uap yang naik bukan dari panas, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, kenangan yang terus direbus tanpa henti. Raisa berdiri di hadapan tungku, tubuhnya diam tapi pikirannya berputar seperti sendok kayu dalam kuah. Ia merasa dekat, terlalu dekat dengan sesuatu yang tak kasat. Mata tapi selalu menyentuh bagian tubuhnya yang paling rapuh, tengkuk perut dada. Di sela-sela uap ia merasa dipeluk, tapi bukan oleh manusia, melainkan oleh rasa yang memiliki bentuk hangat, samar, dan sangat menyentuh. Tiba-tiba pintu belakang terbuka pelan. Haji Ridwan masuk, langkahnya berat, matanya lebih cekung dari biasanya. Tapi malam itu ia tak membawa tasbih, tak membawa wajan. Ia hanya membawa tubuhnya dan tatapan yang tidak bisa dihindari. Mereka berdiri berhadapan. Di antara mereka hanya panci dan uap. Tapi jarak itu tak pernah terasa sesempit ini. Haji Ridwan membuka suara pelan. Kau tahu, dulu aku mencintainya. Tapi aku juga takut pada cinta yang tak bisa kupahami. Nur Laila tak pernah meminta apapun dariku. Ia hanya memasak, dan dari rasa sotonya aku tahu. Ia tahu aku telah berpaling. Raisa tidak menjawab. Matanya menatap lurus tapi tubuhnya sedikit goyah. Uap dari panci mulai terasa lain. Tidak hanya hangat, tapi seperti meraba, menelusuri garis leher, masuk ke sela-sela pakaian, menyentuh tubuh tanpa izin tapi tak bisa ditolak. Lalu Haji Ridwan melangkah satu langkah lebih dekat. Ketika dia mengucap ikrarnya, dia tidak mengutukku. Tapi dia meninggalkan rasa yang tak pernah bisa kuhapus. Rasa itu kini sudah masuk ke tubuhmu. Aku bisa menciumnya dari napasmu. Dan uap dari panci naik lebih pekat, mengelilingi mereka berdua. Membentuk kabut yang menyatukan. Tidak ada suara, tapi ada getaran. Tidak ada gerakan besar, tapi ada sesuatu yang menyeret jiwa mereka mendekat. Haji Ridwan mengangkat tangan, menyentuh pipi Raisa. Jemarinya kasar, tapi hangat. Raisa menutup mata, dan di antara uap, di antara rasa yang tak pernah diucapkan, bibir mereka bersatu, tapi itu bukan ciuman karena nafsu, bukan pula karena cinta. Itu ciuman dari rasa yang ingin keluar dari tubuh dan menemukan rumahnya. Saat bibir mereka bertemu, panci di dapur bergetar pelan. Uap meledak naik seperti desah napas panjang yang dilepaskan setelah sekian lama ditahan. Dan dalam ciuman itu, Raisa melihat, bukan dengan mata, tapi dengan batin. Malam ketika Nur Laila memasak soto terakhirnya, dengan tangan gemetar, dengan air mata menetes ke dalam kuah, dengan doa tak bersuara yang mengikat rasa menjadi warisan. Ia memasak bukan untuk suaminya, tapi untuk semua perempuan yang pernah ditinggal tanpa pamit. Ciuman itu tak berlangsung lama. Tapi setelahnya Raisa berdiri diam dan Haji Ridwan melangkah mundur. Mereka tahu, yang menyatu tadi bukan tubuh, tapi rasa yang telah terlalu lama mencari jalan keluar. Dan malam itu dapur berubah. Dindingnya berembun, lantainya basah, tapi tidak ada air, hanya kehadiran. Dan ketika Raisa kembali ke panci, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia masukkan. Segenggam rambut panjang berwarna hitam, masih hangat, mengambang perlahan di dalam kuah. Ia tidak bertanya, tidak kaget, karena ia tahu Nur Laila telah kembali, tapi tidak sebagai sosok menyeramkan, melainkan sebagai bagian dari rasa, sebagai roh dapur yang menyatu dengan setiap sendok yang dihidangkan. Saat pagi datang, dapur itu sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang dalamnya seperti liang perasaan. Raisa menyajikan mangkuk pertama dengan tangan sendiri, tanpa melihat siapa yang duduk di luar. Ia tahu, siapapun yang mencicipi malam ini akan membawa pulang rasa yang tak pernah bisa mereka ceritakan. Hanya bisa mereka tangisi dalam tidur. Pagi, matahari muncul malu-malu di atas keramat. Tapi cahaya kuning yang menembus jendela warung
tidak berhasil mengusir hawa yang sudah terlanjur menetap di dapur. Hawa yang tidak hanya lembab, tapi berat. Seperti tubuh yang sedang menyimpan rahasia. Seperti dada yang sedang menahan sesuatu yang ingin ditumpahkan, tapi tahu dampaknya terlalu dalam jika diluapkan. Raisa berdiri di depan panci, tangannya telanjang, wajahnya tanpa riasan. Tapi matanya bukan mata yang sama seperti saat pertama datang. Tatapan itu kini kosong, tapi bukan karena hampa, justru karena terlalu penuh. Seperti air dalam gelas yang tak bisa ditambah, tapi juga tak bisa dikurangi. Di atas meja dapur, buku kulit itu terbuka, dan halaman yang ia tulis sendiri kini bertambah. Soto pengakuan tubuh. Jika cinta tak bisa diberi, biarkan daging yang menyampaikan maksudnya. Jangan pakai pisau, gunakan rasa. Ia tahu malam ini akan berbeda, bahan-bahan sudah disiapkan. Tapi ada satu bahan yang tidak ia beli dari pasar. Dirinya sendiri. Ia tak butuh luka besar. Hanya goresan kecil di paha, luka tipis di lengan, sedikit darah di pangkal leher yang diusap dan diteteskan ke dalam santan mendidih. Lalu diaduk pelan sambil mata terpejam. Tidak ada rasa yang lebih jujur daripada rasa dari tubuh yang pernah dipeluk dan kemudian ditinggal. Uap dari panci makin naik, tapi bukan hanya menghangatkan ruang. Ia menari, menyatu, membentuk pola seperti tarian perempuan. Seolah dapur sedang mengenang tubuh-tubuh yang dulu dimasak oleh rasa dan ditinggal oleh janji. Di dalam uap itu, Raisa melihat satu wajah muncul. Samaris wajah perempuan muda, cantik, tertawa kecil. Tapi bibirnya robek seperti menyimpan terlalu banyak kalimat yang tak pernah sempat diucapkan. "Siapa kamu?" tanya Raisa lirih. Perempuan itu hanya tersenyum, lalu berbisik, "Aku adalah rasa yang tidak sempat menjadi cinta, dan kamu sedang memasakku." Raisa menahan napas. Tiba-tiba saja tubuhnya menggigil, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia mulai sadar bahwa tubuhnya sendiri sudah menjadi bahan dalam setiap kuah yang ia hidangkan. Setiap tetes keringat, setiap luka kecil, setiap rasa kehilangan yang ia tanggung diam-diam. Semuanya kini mengikat dirinya bukan sebagai juru masak, tapi sebagai bahan utama. Dan malam nanti mangkuk-mangkuk itu akan dibagikan ke wajah-wajah asing yang tanpa sadar memakan pengakuannya. Menjelang sore, pelanggan berdatangan lebih banyak dari biasa. Tapi yang duduk di kursi warung bukan hanya orang biasa. Mereka seperti dipanggil oleh sesuatu. Ada perempuan berwajah letih dengan mata sembab. Ada lelaki tua yang terus menatap jendela seperti sedang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Ada remaja putri dengan kalung rusak di lehernya dan tatapan kosong. Semua memesan hal yang sama, soto. Tidak pakai sambal, tidak pakai jeruk. Hanya soto apa adanya. Raisa menyajikan satu persatu. Dan setiap kali sendok menyentuh lidah mereka, mereka berhenti. Ada yang tertunduk, ada yang memejamkan mata, ada yang menggenggam mangkuk erat, seolah menahan sesuatu. Joyo ingin melak, dan ada yang tersenyum samar. Seperti akhirnya rasa yang mereka cari sekian lama ditemukan malam ini dalam semangkuk kuah panas. Tapi bukan hanya pelanggan yang berubah, Raisa juga berubah. Setiap malam tubuhnya terasa lebih berat, seolah setiap tetes rasa yang ia masak menempel ke pori-porinya. Ia mulai mendengar bisikan dari dalam panci. Bukan lagi suara Nur Laila, tapi suara-suara baru. Perempuan-perempuan yang pernah dimasak, perempuan yang cintanya pernah dikunyah lalu dibuang. Dan mereka semua berkata satu hal, "Teruskan, jangan berhenti, karena belum semua perempuan merasakan rasamu." Malam itu Raisa menulis satu kalimat baru di buku kulit tua itu. Tapi kali ini, ia menulis bukan dengan tinta, melainkan dengan darah dari bibirnya sendiri. Kalimatnya hanya satu, "Tubuhku bukan milik lelaki, tapi milik rasa." Dan rasa ini abadi di dalam kuah. Dan ketika ia menutup buku itu, panci besar di depan dapur bergerak sendiri. Tak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh warung bergetar satu kali.
seperti jantung yang baru saja menerima ikrar yang tak bisa ditarik kembali. Dapur itu tak lagi sekadar tempat memasak. Ia kini seperti rongga dada yang bernapas sendiri. Kompor tidak pernah dimatikan, tapi juga tak pernah benar-benar menyala. Api yang ada bukan lagi dari gas, melainkan dari sesuatu yang tidak terlihat, namun menghanguskan pelan-pelan dari dalam. Andira, bukan lagi Raisa, karena nama itu perlahan menghilang dari tubuhnya. Berdiri mematung di depan tungku. Wajahnya masih sama, tapi matanya tidak. Tatapan itu tak menatap ke depan, melainkan menembus sesuatu yang tak ada di ruang ini. Seperti sedang menatap ke dalam kuah yang tak terlihat oleh mata biasa. Kuah yang isinya bukan lagi daging, tapi jiwa-jiwa yang pernah dilupakan. Tubuhnya mulai berubah, bukan membusuk, bukan menyeramkan, tapi menjadi tipis, seperti uap. Tangan yang dulu kuat kini bergetar setiap kali mengaduk panci. Tapi getaran itu bukan kelemahan. Itu karena di ujung jemarinya ada suara, bukan suara luar, tapi suara dari dalam panci. Masukkan lebih banyak dirimu malam ini, bisik panci itu. Suaranya seperti suara seorang ibu yang menyusui anaknya dalam gelap, lembut tapi menuntut. Satu tetes air matamu tak cukup. Kami butuh napasmu. Kami butuh keinginanmu yang belum selesai. Andira menggenggam sendok kayu erat-erat. Ujungnya membara, tapi ia tidak melepaskannya. Ia justru menempelkan gagangnya ke dada. Uap dari panci menyentuh kulitnya, menyelinap ke leher lalu menyusup masuk. Perlahan seperti jari-jari yang menyentuh bekas luka lama yang belum sempat dijahit. Keringatnya turun, tapi bukan keringat biasa. Aromanya seperti bunga kenanga yang disiram air panas, harum tapi getir. Dan setiap tetes yang jatuh ke lantai menguap sendiri. Kompor mulai bersuara. Tapi bukan suara logam, bukan suara kayu terbakar. Itu suara nyanyian. Lagu yang hanya bisa dinyanyikan oleh tubuh yang pernah dikosongkan cinta, lalu diisi ulang dengan dendam yang lembut dan manis. Bait demi bait dinyanyikan dari dalam cerobong asap. Tubuhku rebuslah, tapi jangan dimakan. Rasaku hiruplah, tapi jangan disebutkan. Namaku hilangkan, tapi ingat setiap sendokmu adalah aku. Andira mendongak, kepalanya pusing, tapi tubuhnya tetap tegak. Ia menoleh ke rak kayu tua, dan di sana buku kulit itu terbuka sendiri. Halaman baru terbentuk. Tulisan merah basah muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Jika kau memasak terlalu lama, kau akan menjadi bagian dari masakan. Tapi jika kau memasak dengan seluruh tubuhmu, kau akan menjadi rasa itu sendiri. Danira menjerit, tapi bukan dengan mulut. Jeritannya keluar lewat napas. Pelanggan di luar warung berhenti makan. Semua memegang sendok, lalu melihat uap dari dapur yang mulai merembes keluar seperti kabut pagi di pemakaman. Suhu ruangan menurun drastis, tapi keringat mengalir dari punggung mereka. Bukan karena panas, tapi karena rasa takut yang datang tanpa alasan. Salah satu pelanggan, seorang lelaki setengah baya dengan jaket lusuh, berdiri dan memekik. Kenapa saya mencium bau tubuh perempuan dari kuah ini? Tapi tak ada yang menjawab, karena semua sedang mengalami hal yang sama. Andira membuka dasternya pelan, tapi bukan untuk memperlihatkan tubuh, justru untuk menemukan bagian tubuhnya yang sudah mulai hilang batas. Di bawah lehernya, kulitnya bukan lagi kulit, tapi seperti lapisan uap yang menampung aroma santan, cabai, dan rindu. Ia menyadari, tubuhnya kini bukan hanya tubuh, tapi dapur itu sendiri. Ia adalah cerobong, ia adalah sendok, ia adalah uap yang memeluk pelanggan dengan rasa yang tak pernah bisa mereka jelaskan. Dan kompor kini bernyanyi lebih nyaring. Ia tak lagi meminta, ia memerintah. Masak, terus jangan berhenti. Karena setiap rasa yang belum selesai harus direbus sampai tak bisa dibedakan dengan tubuhmu sendiri. Andira menunduk, tangannya mengaduk, matanya kosong, tapi dari bibirnya keluar satu kalimat, "Aku tidak lagi memasak untuk manusia,
Aku memasak untuk rasa yang menuntut pembuktian dari tubuhku sendiri. Di luar warung, pelanggan-pelanggan mulai berdiri. Mereka tak sadar air mata mereka jatuh. Sebagian gemetar, sebagian muntah. Tapi tak ada yang keluar dari perut mereka. Karena yang mereka makan bukan lagi soto, tapi bagian dari seseorang yang pernah mencintai dan dikhianati dan kini sedang berubah menjadi rasa yang tidak bisa dihapus oleh doa. Malam turun dengan diam yang ganjil. Tidak ada angin, tidak ada suara. Bahkan cicak pun tak berani muncul di dinding warung itu. Udara menahan napas. Langit di atas keramat tidak hanya gelap, tapi seperti dilapisi kain hitam yang basah oleh air mata. Warung Haji Ridwan seperti biasa tetap buka. Tapi malam ini hanya ada satu meja yang disiapkan. Satu mangkuk, satu sendok, satu lilin kecil yang menyala redup. Dan satu nama, istri muda Haji Ridwan. Ia datang tanpa undangan. Mengenakan baju yang terlalu indah untuk sebuah tempat seperti ini. Wangi tubuhnya mahal tapi napasnya bergetar. Ia tidak bicara apa-apa, hanya duduk, matanya mencari. Tapi bukan ke dapur, melainkan ke masa lalu yang ia rasakan tanpa tahu dari mana datangnya. Andira, atau mungkin sekarang lebih pantas disebut perwujudan dapur, itu sendiri berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tipis, seperti uap, tapi langkahnya tetap ada gema. Di tangannya satu mangkuk soto disajikan, tidak mengepul, tapi bergetar pelan seperti jantung yang tahu bahwa ini adalah detak terakhir. Ia letakkan di depan perempuan itu, tak berkata apa-apa, tak ada senyum. Tapi perempuan itu menangis pelan saat sendok menyentuh bibirnya. Satu suapan, lalu tubuhnya bergetar, mata membesar, dan suara dari dalam dirinya pecah. Aku mencintaimu, tapi tidak seperti dia mencintaimu. Kalimat itu bukan miliknya, tapi milik Nurlaela, yang kini tak lagi gentayangan, tak lagi muncul dari panci, tapi hidup di setiap rasa yang kini ditelan oleh perempuan yang pernah mengambil tempatnya di pelukan lelaki yang diam. Satu persatu memori masuk ke dalam kepala istri muda itu. Tapi bukan memori miliknya, melainkan rasa-rasa ditinggal tanpa alasan, rasa memasak dengan tangan gemetar, rasa menyimpan dendam dalam kaldu dan mengucapkannya lewat bumbu, rasa yang tak pernah bisa dikatakan dengan kata, tapi kini terasa jelas dalam mulutnya. Ia jatuh, bukan mati, tapi tidak bangkit lagi. Ia rebah dengan mata terbuka dan bibir tersenyum tipis. Ia mengerti. Ia menerima. Haji Ridwan masuk ke warung, mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang sudah koyak. Ia tak bicara apa-apa. Ia hanya duduk di pojok, menatap soto yang tersisa setengah. Andira menatapnya, tidak dengan kebencian, tapi dengan rasa yang tak bisa dipeluk ataupun disumpahi. Ia mengambil sendok dan menyuapkan sendokan terakhir ke mulut lelaki tua itu. Lelaki itu menangis. Tapi bukan karena pedas, bukan karena rasa bersalah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mencicipi rasa yang dulu ia tolak. Rasa dari cinta yang terlalu sunyi untuk didengar. Malam itu kompor padam, tapi panci masih panas, dapur sepi, tapi dindingnya tetap bernafas. Dan saat pagi datang, warung itu tutup sendiri. Tanpa pengumuman, tanpa aba-aba. Pelanggan yang datang keesokan harinya hanya menemukan satu tulisan tangan di dinding. Soto, ini bukan untuk perut, tapi untuk rasa yang pernah dibuang. Jika engkau datang untuk makan, pulanglah. Tapi jika engkau datang untuk memahami, duduklah. Tapi jangan bertanya siapa yang memasak, karena kini rasa itu memasak dirinya sendiri. Andira tak pernah terlihat lagi, tapi setiap malam Jumat, dari dalam dapur tua yang terkunci rapat, tercium aroma kuah hangat dan samar suara perempuan menyanyi lirih. Lagu yang tidak pernah. Tulisimos terima kasih telah mengikuti kisah mistis kelam ini hingga akhir. Ini bukan sekadar cerita tentang warung atau soto, melainkan tentang rasa-rasa yang ditinggal dan tak pernah diakui. Tentang luka perempuan yang tidak berteriak, tapi memasak dendamnya perlahan hingga menjadi abadi. Dan tentang tubuh-tubuh yang bukan untuk dilihat,
tapi untuk dirasakan jejaknya di setiap sendok terakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua rasa berasal dari bumbu. Beberapa berasal dari hati yang patah dan dimasak terlalu lama.